Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat hadi dan seluruh pengurus Maktab 7 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya mohon maaf karena dari bulan kemarin saya nggak bisa di bulan kemarin itu saya lupa bahwa itu sudah masuk minggu ketiga dan akhirnya posisi waktu itu saya masih di Jakarta. Nah, ketika diingatkan sama Pak Ridwan, ya sama-sama lupa ya. Nah, yang kedua, mohon maafnya lagi, semestinya jadwal saya itu subuh minggu kemarin, minggu ketiga lagi. Nah, kebetulan Jumatnya saya baru pulang lagi dari Jakarta dan Sabtunya saya ada aktivitas full di Indralaya. Akhirnya kayaknya nggak mungkin pulang malam minggu itu. Akhirnya kami minta sama Pak Tuan mundur lagi untuk di subuh ini. Nah, di subuh ini lagi saya minta maaf. Ini 3 kali minta maaf. Di subuh ini saya minta maaf lagi. Jadi ceritanya kemarin pagi Sabtu itu saya ada agenda lagi di Indralaya. Selain dari agenda ngajar, saya ada agenda adik ibu saya menikah di Indralaya. Hari Jumat saya udah di sana. Adikku saya menikah. Kemudian pulang-pulang nyampe ke Mata Merah ini semalam sebelum maghrib dan tiba-tiba diminta sama teman dekat gitu kan untuk mengisi sholat Jumat di sini di Musola Nurul Jannah. Ada Alfamart masuk ke dalamnya lagi sama Pak Zubaidi yang di lapas saya. Nah, sama Pak Zubaidi saya pulang lagi semalam tidur jam 12 kira-kira. Nah, bangun-bangun itulah mulai masalahnya. Perut saya sakit, HP kecil, saya punya 2 HP. HP satunya itu nggak bisa telepon keluar, diblokir sama orang-orang hebat, diblokir. Dan kebetulan HP istri saya juga sama nasibnya, diblokir juga. Jadi sekarang saya lagi cari cara gimana caranya supaya diblokir. Kalau satu-satunya cara harus mendaftarkan diri dengan baik dan benar, pakai nomor KK dan nomor KTP. Ya nggak tahu nanti gimana. Jadi sampai saat ini HP saya nggak bisa telepon keluar. Di telepon bisa, tapi telepon keluar nggak bisa. Nah, akhirnya seperti inilah adanya dan terima kasih kepada Pak Usman yang sudah memulai terlebih dahulu. Terima kasih juga kepada Pak Hadi dan seluruh pengurus serta jamaah yang masih di sini. Jadi saya lihat di sini jadwal subuh kita jam 4.41 dan terbitnya itu jam 4.27. Tadi anak-anak di depan ngomong, Ustaz, kamu itu kuning-kuning. Saya lihat kuning-kuning. Saya belum kasih jawaban. Itu bukan kuning, itu oranye. Pas saya masuk jam 4.27, oh ternyata itulah waktunya terbit suruh kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi sekarang ini matahari sudah terbit, tengah terbit. Jadi jam 4.27 itu matahari sudah terbit dan di 4.27 inilah kita tidak boleh sholat gitu sebenarnya ya. Tidak boleh sholat. Nah, nanti waktu duha itu akan dimulai 15 menit dari sekarang. Kalau kata Syekh Shalih Utsaimin, untuk menghitung hadis yang hanya menjelaskan setombak itu, gimana menghitung setombak? Kita ada susah hitungnya. Nah, kata Syekh Shalih Utsaimin, untuk menghitung setombak itu, hitunglah 15 menit dari jadwal matahari terbit. Nah, itulah yang itulah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia berdiam diri di masjid, berzikir dan seterusnya. Lalu kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu dia keluar, maka seakan-akan dia dapat pahala haji tambah. Dia seakan-akan dapat pahala haji
sempurna. Nanti 15 menit lagi atau 30 menit lagi yang biasa sudah melaksanakan sholat sunnah itu bagus. Nah sekarang para ulama khilaf di antara para ulama itu sholat sunnah apa? Karena dalam hadis tadi tidak disebutkan jenisnya dan tidak disebutkan namanya. Itu namanya apa? Sebagian ada yang menyebutkan dengan istilah sholat sunnah suruh. Sholat sunnah suruh. Sebagian menyebutnya itu. Nah, tapi umumnya saya sepakat dengan sebagian ulama yang lainnya yang menyebutkan itu tetap sholat sunnah duha, tapi untuk pertama waktunya. Sholat sunnah duha, ya itulah awal waktu pertamanya, 15 menit setelah matahari terbit, gitu ya. Nah sebenarnya ada banyak sholat yang belum ada namanya, yang kadang-kadang dinamakan sendiri oleh para ulama. Saya kasih contoh berikutnya yang kedua. Kata Rasulullah SAW, nanti kalau ada yang menikah dan jadi pengantin baru, maka kata Rasul, hendaklah di malam pertamanya itu dia mulai dengan yang pertama. Yang pertama, dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah ini sholat sunnah ini juga belum ada namanya. Apa namanya? Apa sholat sunnah pengantin baru? Apa sholat sunnah malam pertama? Ini belum ada namanya. Dan memang tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Nah barulah setelah itu kata Rasul, letakkan tangan kananmu di pundak istrimu, lalu kemudian berdoa. Allahumma inni, yang hafal doanya. As'aluka khairaha wa khairama, sebagai riwayat disebutkan jabal taha alaihi, sebagai riwayat disebutkan jubilat alaihi, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabal taha alaihi aw syarri ma jubilat alaihi. Ini doa pengantin baru. Hafal Ustaz? Hafal ya? Ustaz hafal? Oh saya hafal. Ini doa pengantin baru, letakkan tangan kanan kamu, kata Nabi, di ujung istri, kemudian berdoa. Bahasa Indonesianya, ya Allah, saya mohon kebaikan dari perempuan ini, dan saya juga mohon kebaikan dari seluruh yang Engkau ciptakan dari perempuan ini. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perempuan ini dan dari keburukan seluruh keburukan yang Engkau ciptakan bersamanya. Ini doanya. Nah doa ini juga Bapak dan Ibu-ibu, doa yang pengantin baru ini juga. Ada tahu nggak sampai ke sana ini? Doa ini juga itu dikiaskan untuk kita selain mengucapkan a'udzubillah dan bismillah terhadap barang-barang baru yang kita miliki. Kita punya motor baru, ini doanya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaihi. Kita punya mobil baru, sama. Ini juga doanya. Jadi ketimbang kita pakai bunga-bunga, pakai lampu segala hal, ini lebih bagus yang ini kira-kira ya. Lebih paham yang ini. Ini paling paham. Ini paling paham. Sama punya hati baru juga. Enggak banyak hatinya, ya Allah, saya mohon kebaikan dari hati baru ini, dan saya mohon lindungi saya dari seluruh keburukan hati ini. Nah ini doa yang catat kaget dicatat. Tapi ini aslinya doa pengantin baru. Ini asli doa pengantin baru. Nah, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar apa yang kita agendakan pagi ini selesai dan dapat, saya dari semalam juga sudah menyiapkan materi. Kita langsung masuk saja ke materi yang sebelumnya sudah kita lanjutkan atau yang sebelumnya sudah kita mulai. Bahkan kemarin kita sudah membahas, bahkan kemarin 2 bulan kemarin kita sudah membahas di antara hal-hal yang membatalkan wudu. Dan kemarin kita bahasannya adalah apakah sentuhan kulit antara lawan jenis yang bukan mahram itu membatalkan wudu atau tidak. Lebih spesifik kemarin kita bahas apakah
suami istri, sentuhan suami istri itu membuat wudhu kita batal atau tidak? Jawabannya ada tiga. Dalam mazhab Syafi'i batal, semuanya batal. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Maliki dan Hambali tidak batal kecuali dengan disertai nafsu. Baik, kalau seandainya sentuhannya disertai dengan nafsu, itu yang baru batal. Dan yang ketiga dalam mazhab Hanafi tidak batal sama sekali. Jadi kesimpulan kemarin ada tiga. Nah, Bapak Ibu yang menilai tidak batal, lanjutkan. Kemarin kita sudah sebutkan dalilnya. Bapak Ibu yang selama ini meyakininya batal, lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas dalilnya apa. Bapak Ibu yang meyakini batal kalau disertai dengan nafsu, lanjutkan. Kemarin sudah kita bahas dalilnya. Nah, sekarang kita akan pindah ke pembahasan itu, ke pembahasan yang lainnya. Kita kasih judul saja pertanyaan. Apakah kita memegang kemaluan kita itu membatalkan wudhu atau tidak? Itu pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita baca teks dari kitab ini, Bidayatul Mujtahid, Nihayatul Mujtahid atau Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan dari Imam Ibnu Rusd Al-Andalusi, orang Spanyol. Beliau menyebutkan al-mas'alah ar-rabi'ah, permasalahan keempat, masul zakari, memegang kemaluan. Ikhtalafal ulama fihi ala salasati mazahib. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini ke dalam tiga kelompok, dalam tiga mazhab. Faminhum man ra'a anna wudu'a fihi kaisama massa. Sebagian kelompok ulama menilai kalau ada yang memegang kemaluan wajib wudhu, artinya batal wudhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua atau sebelum pendapat yang kedua, wa huwa mazhabus Syafi'i wa ashabuhu wa Ahmad wa Dawud. Yang pertama ini yang menilai memegang kemaluan itu batal dan wajib wudhu lagi, ini adalah mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, juga mazhab Dawud Az-Zahiri. Jadi selain ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, sebenarnya ada beberapa mazhab lainnya walaupun kadang-kadang ada kurang dikenal. Salah satunya mazhab Dawud Az-Zahiri. Ini Imam Dawud Az-Zahiri ini punya kitab fikih yang besar, namanya Al-Muhalla. Kitab fikihnya Al-Muhalla, berdiri-diri. Walaupun tidak terlalu dikenal di kita, karena kadang-kadang itu pendapatnya nyeleneh, kadang-kadang dalam tanda kutip, dan ini kadang-kadang banyak dikritisi oleh para ulama. Walau bagaimanapun, beliau ini Dawud Az-Zahiri ini masuk dalam jajaran ulama fikih yang punya karya fikih. Cuma muridnya dikit, akhirnya muridnya tidak semangat mendakwahkan ajaran gurunya. Akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam. Walaupun sekarang di dunia pendidikan, khususnya di kampus syariah, di kampus-kampus yang ada fakultas syariahnya, ini biasa diskusi membawa nama Dawud Az-Zahiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, saya ulangi, batal wudunya. Sekarang kita lanjutkan. Wa minhum man lam yara fihi wudu'an aslan. Pendapat yang kedua adalah yang menilai tidak batal sama sekali. Jadi tidak batal sama sekali. Memegang kemaluan menurut pendapat yang kedua ini tidak sama sekali membatalkan wudu. Wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengannya. Wa ashabuhu. Nah, berikutnya wakil al-fariqaini salafun minas sahabati wat tabi'in. Kedua pendapat yang tadi kita sebutkan, satu pendapat batal, dua pendapat tidak batal sama sekali. Menurut Ibnu Rusd, ini sandarannya ada pendapat sahabat dan ada pendapat tabi'innya. Jadi bukan asal bunyi, bukan. Ada sahabat yang berpendapat seperti ini,
ada juga sahabat yang berpendapat seperti ini. Cuma sayangnya di sini Imam Ibnu Rus tidak menyebutkan siapa-siapa nama sahabat itu. Ini yang butuh kita cari di kitab-kitab yang lain. Sekarang pendapat yang ketiga. Wa qaumun farraqu baina an yamassahu biharin aw la yamassahu bil qamhan. Wa haula'i istaraqa fihi farqan. Wa minhum man farraqa fihi baina an yatalazza aw la yaltazzu. Wa minhum man farraqa baina an yamassahu batil al-qasi aw la yamassah. Fa'awjaba al-wudu'a ma'al lazzati wa lam yujibuhu ma'adaiha. Kadzalika awjaba qaumun ma'al massi batil al-qasi wa lam yujibu ma'al massi bi zahiriha. Pendapat yang ketiga adalah ulama yang membedakan antara memegang kemaluan dengan telapak tangan dan disertai dengan rasa atau disertai dengan nafsu, itu yang batal. Tapi kalau ada orang yang memegang kemaluannya dengan luar tangannya, dan biasanya orang kalau memegang dengan luar tangannya itu tidak disertai dengan nafsu, maka itu yang tidak batal. Jadi pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang merinci mana yang batal dan mana yang tidak batal, dan ini yang ketiga ini pendapatnya mazhab Maliki. Jadi kalau kita urut, Hanafi itu tidak batal sama sekali, Syafi'i batal sama sekali, Maliki kalau ada sifat rasa dan kepingin ada suatu hal yang lezat gara-gara pegang kemaluannya itu batal. Kalau sekedar biasa-biasa saja itu tidak batal. Kemudian Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu batal sama sekali. Dia ada tiga ya. Sekarang kalau kita tanya, apa dalilnya sekarang? Barulah kita sekarang ingin melihat dalilnya. Sekarang Ibnu Rus ngomong begini, wasababu ikhtilafihim fi dzalika. Sebab para ulama berbeda pendapat dalam hal ini karena di anna fihi hadisaini muta'aridaini. Karena ada dua hadis yang maknanya seolah-olah bertentangan. Ada dua hadis yang hadis ini bertentangan antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini riwayat Imam Malik, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tayalisi, Ahmad, Ad-Darimi, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Dan hadis ini dinilai hadis hasan sahih. Hadis itu berbunyi, "Idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda." Jika ada seseorang yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu atau berwuduklah. Ini diperintahkan oleh Nabi. Siapa yang memegang kemaluannya, kata Nabi, maka berwuduklah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, dikeluarkan oleh Imam At-Tayalisi, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi, dan dikeluarkan oleh ulama-ulama hadis yang lainnya di dalam kitab-kitab hadis mereka. Jadi kata Rasul, siapa yang pegang kemaluannya maka berwuduklah. Ini perintah. Jadi kita diperintahkan untuk berwudu. Nah, para ulama memahami perintah ini wajib hukumnya, karena wajib hukumnya berarti memegang kemaluan batal. Ini hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu adalah sebuah cerita awalnya. Ini cerita dari Talq ibnu Ali, sahabat Nabi yang bernama Talq ibnu Ali atau ibnu Ali. Nah, kata beliau, qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami menemui Rasul. Wa indahu rajul ka'annahu badawi. Ketika kami ingin menemui Rasul, Rasul ini sedang ada tamu, dan tamunya ini sepertinya orang Badawi, orang kampung, orang pedalaman. Nah, lalu kemudian faqala ya Rasulullah, ma tara fi masjid rajul dzakarahu ba'da an yatawadda. Nah,
kemudian kami dengar orang kampung, orang Badawi ini, orang-orang Arab pedalaman ini bertanya, wahai Rasul, apa pendapatmu kalau ada orang yang memegang kemaluannya? Maka rafi masir Rasul zakarahu ba'da an yatawadda. Apa pendapatmu wahai Rasul kalau ada orang yang memegang kemaluannya dan dia sudah berwudu? Maka lihat jawaban Rasul, wa hal huwa illa bid'atun minka. Kira-kira bahasa kita, apalah kemaluan itu? Kemaluan itu adalah bagian dari tubuh kamu. Jadi antara kemaluan dengan leher ini apa bedanya? Sama. Leher ini bagian tubuh, kemaluan bagian tubuh. Tangan bagian tubuh kita, kemaluan itu bagian dari tubuh kita. Wa hal hiya illa bid'atun minka. Jadi ini Rasul bertanya, apalah artinya kemaluan? Kemaluan itu adalah salah satu dari bagian anggota tubuh kita. Nah akhirnya gara-gara Rasul jawab seperti ini, para ulama mikir, kalau seandainya kemaluan itu adalah sama dengan bagian anggota tubuh kita yang lain, berarti tidak batal. Nah perhatikan ada dua hadis tadi. Nah sekarang pertanyaannya, cara kita memahami dua hadis ini ada tiga. Cara kita memahami dua hadis ini ada tiga. Yang pertama disebut dengan mazhab tarjih. Yang pertama disebut dengan tarjih. Ini istilahnya sering ada di Muhammadiyah. Mazhab tarjih. Mazhab tarjih itu adalah mengambil satu hadis, membuang hadis yang lain. Ini mazhab tarjih. Ini mazhab tarjih. Nah, kalau seandainya bapak-bapak dan ibu yang ada di masjid ini bertemu dengan dua hadis ini, bapak ibu melakukan, ya sudah Ustaz, saya mau mengambil hadis yang ini banyak, yang ngomong ke Batam, dan membuang hadis ini, berarti bapak ibu sudah melakukan yang namanya tarjih. Tarjih itu mengambil sesuatu, membuang sesuatu. Itu tarjih. Ini ada dua air. Air warna putih, air warna merah. Kalau ibu ngambil air putih, air merah ini ibu lupakan, berarti ibu sudah mentarjih air yang warna putih dan membuang air yang warna merah. Itu namanya tarjih. Nah, mazhab tarjih ini dalam bab ini diambil oleh Imam Syafi'i dan diambil oleh Imam Hambali. Kira-kira Imam Syafi'i ngomong seperti ini, saya lebih percaya dan lebih meyakini hadis ini ketimbang hadis ini. Jadi mereka yang memilih mazhab tarjih. Nah, Imam Abu Hanifah juga mengambil mazhab tarjih. Cuma bedanya Imam Abu Hanifah mengambil hadis tarjih yang ini, hadis yang ngomong tidak batal, itu yang diambil oleh Imam Abu Hanifah. Ini kualitas hadisnya sama, kualitas hadisnya sama-sama hasan. Hasan itu di bawah sahih lagi, sama-sama hasan. Kata Imam Abu Hanifah, saya megang hadis ini saya tidak pegang. Yang ngomong itu tidak batal. Ini mazhab Abu Hanifah. Nah, mazhab Maliki ini mengambil dua-duanya. Namanya mazhab al-jam'u, mengumpulkan. Ada dua hadis, dia membekkan supaya tidak memilih satu dan tidak membuang yang lainnya. Ini dipilih semua, diambil semua oleh Imam Malik, diambil semua. Lalu kemudian caranya adalah dengan cara difahami seperti ini. Supaya saya bisa mengambil hadis yang membatalkan wudu, maka saya memahaminya batal wudu kalau pakai telapak tangan dan disertai dengan rasa, disertai dengan nafsu, itu batal. Dan saya ambil hadis ini. Dan tidak batal, saya ambil hadis ini juga tidak batal kalau pegangnya dengan luaran, dengan zahirul kafi, dengan tangan luar, dengan telapak tangan bagian luar, dan tidak disertai dengan nafsu. Akhirnya dua hadis ini bisa kita pakai. Dua hadis ini bisa kita ambil. Dan yang ketiga namanya mazhab an-nasku. Mazhab an-nasku itu adalah kita cari tahu dulu ini dua hadis, mana yang duluan, mana yang akhiran.
Tapi harus buka kitab sejarah Nabi berarti. Ini hadis yang pertama yang ngomongkan batal. Tahun kapan Nabi ngomong itu? Hadis yang ngomongkan tidak batal. Tahun kapan Nabi ngomongnya? Seandainya Nabi ngomongkan memegang kemaluan itu batal. Waktu itu Nabi ngomong misalnya di tahun ke-5 Hijriah, anggap saja. Tiba-tiba di tahun ke-6 Hijriah Nabi ngomong tidak batal. Maka yang tahun ke-6 Hijriah ini menghapus keberlakuan hadis yang ada di tahun ke-5 Hijriah. Ini namanya mazhab an-nasbu. Hadis satu menghapus hadis yang lainnya. Mazhab an-nasbu. Ini diambil, ini sudah dihapus keberlakuannya. Nah, jadi dalam memahami hadis, kalau kita dalam memahami dalil, baik dalil Al-Quran maupun dalil hadis, kalau ada dua ayat atau kalau ada dua hadis yang bertentangan, cara para ulama memahaminya ada tiga. Satu, mengambil yang satu, membuang yang lain. Kedua, ambil seluruhnya, menggabungkannya, tapi kita keluar dengan pemahaman yang baru. Kita ambil dua-duanya. Dan yang ketiga, cari tahu mana yang dalilnya paling baru. Itulah yang kita ambil dan dalil yang lama ini dihapus keberlakuannya. Nah, tiga cara ini tidak bisa dilakukan oleh kita orang awam. Tiga cara ini tidak bisa dilakukan oleh orang awam. Cara yang pertama adalah mengambil hadis yang kuat menurut kita dan membuang hadis yang lemah menurut kita. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita menilai ini hadis kuat dan ini hadis lemah. Itu kita nggak bisa. Sekarang ini mohon maaf di Palembang saja nggak ada kitabnya. Saya nggak tahu, ini salah satu teman saya dosen UIN dan Pakar. Nanti kita kenalan namanya Anang Walian. Saya nggak tahu di UIN dan Pakar ada nggak kitab yang bisa membuat atau bisa kita pakai untuk mencari tahu status hadis. Ini kuat atau ini lemah. Itu agak susah dicari di Palembang ini. Misalnya kita Tahzibul Kamal misalnya, itu nggak ada di Palembang. Susah kita cari kitab itu. Jadi walaupun kita punya ilmunya, tapi sekarang perangkat ilmuannya di Palembang ini susah. Kita butuh ke Jakarta dan kita butuh ke tempat yang lainnya, pemusataannya lebih besar.